Yo, halo para komiker sekalian. Kembali lagi bersama admin virtualmu di sini. Nah, di video kali ini, admin akan membahas mengenai komik TVA dari isu 1 sampai 5. Dan kita mulai dari yang pertama dulu ya. Jadi gini guys, komik TVA hashtag 1 ini langsung gaspol bawa kita ke dunia Time Variance Authority yang udah berubah total. Kalian yang nonton series Loki pasti udah nggak asing, tapi di sini ceritanya udah lain. TVA yang dulu kaku dan strict, sekarang udah lebih open-minded, nerima semua orang dari berbagai timeline, termasuk para anak-anak hilang yang timeline aslinya udah hancur atau mereka lagi kabur dari masalah. Nah, jadi pemandu kita di isu ini adalah Gwen, atau Ghost Spider yang kalian kenal. Dia lagi sembunyi di TVA karena ada masalah di timeline aslinya. Dan dia pura-pura jadi bagian dari program rekrutmen baru TVA yang lebih baik. Tapi sebenarnya dia cuma numpang laylo sambil coba tebus kesalahan dia. Masalahnya, TVA lagi ada masalah besar. Ada yang namanya The Madness. Bukan band lawas ya, tapi semacam serangan halusinasi mengerikan yang bikin orang-orang di berbagai timeline lihat ketakutan terbesar mereka. Dan yang lebih ngeri lagi, mereka juga melihat gambaran gedung TVA, padahal mereka belum pernah ke sana. Tim yang terdiri dari Gwen, Mobius, B15, OB, dan beberapa wajah baru kayak Jimmy Hudson dan Captain Britain Peggy harus nyelidiki apa yang terjadi. Mereka datangin karnival di suatu timeline, dan di sana mereka langsung dihadapin sama halusinasi yang nyata banget dan bisa ngerjain fisik. Serem! Nah, ujung-ujungnya mereka nyimpulin bahwa ini bukan incursion, bukan penyakit, tapi sesuatu yang punya kecerdasan dan tahu ketakutan terdalam mereka. Dan tebakan mereka, ini ada kaitannya dengan dunia bawah? Hell? Iya, beneran. Dan di akhir isu, Gwen lagi sendirian di kamar malam-malam. Nah, kalau di isu sebelumnya, kita berakhir dengan rencana nekat tim TVA buat pergi ke Hell alias neraka. Isu hashtag 2 ini langsung gasken bahwa kita ke sana. Gila, beneran deh, settingannya jadi gelap dan infernal banget. Tim yang berangkat itu adalah Gwen, Gambit, Jimmy Hudson, sama Peggy Carter. Mereka ketemu sama Diamond Hellstrom, si anak iblis yang ternyata cukup kalem. Dia malah bawa mereka ke perpustakaannya yang gila-gilaan. Isi semua buku yang selamat dari pembakaran perpustakaan Alexandria, guys. Sementara itu, di markas TVA, Mobius, B15, OB, dan Miss Minutes lagi panik karena serangan The Madness makin menjadi. Korban-korbannya sekarang sampai harus diikat karena halusinasinya jadi terlalu brutal. Mereka nyoba analisa dan ngebandingin sama teknologi pruning zaman dulu. Tapi skala dan kecepatan serangan ini jauh lebih gila. Balik lagi ke Hell. Ternyata tim kita diawasin sama sesuatu atau seseorang. Dan ternyata Sylvie muncul. Iya, Sylvie yang dari series Loki itu. Dia ternyata udah nyelidikin The Madness dari jauh dan nebak kalau Hellstrom bisa dipercaya untuk sekarang. Nah, yang paling epic itu waktu Hellstrom kasih tahu mereka tentang buku rahasia dari era He Who Remains. Buku ini nunjukin peta TVA yang selama ini mereka kira udah mereka kenal, tapi ternyata ada tingkat yang lebih dalam di bawah Red Zone, area yang bahkan mereka nggak tahu ada. Dan disitulah mungkin sumber masalahnya berasal. Oh iya, ada momen flashback yang touching banget di akhir. Mobius dicuekin sama Miss Minutes buat rekam testimoni tentang TVA, dan dia malah ngomongin tentang Loki. Dia bilang Loki yang pergi dan ninggalin mereka itu lagi melakukan sesuatu yang penting, dan itu yang bikin dia semangat buat tetap bertahan dan berjuang buat TVA. Sedih tapi bikin semangat. Isu ini ditutup dengan cliffhanger yang bikin penasaran banget. Jimmy Hudson
tiba-tiba hilang. Apa yang terjadi sama dia? Dan apa hubungannya sama peta rahasia TVA yang baru mereka dapetin? Gue sendiri sebagai admin mikir, jangan-jangan The Madness ini bukan cuma serangan dari luar, tapi ada sesuatu yang dari dalam TVA sendiri ya. Misteri banget kan? Dan sekarang kita masuk ke isu 3 yang makin intens dan penuh kejutan. Gila, isu ini beneran dimulai dengan situasi kacau banget. Mobius, salah satu tokoh favorit kita, ditemukan terluka parah dan ditikam dari belakang. Dia ditinggalkan dalam keadaan sekarat di salah satu koridor TVA yang sepi. Langsung aja suasana jadi tegang dan ngeri. Sementara Doc berusaha menyelamati Mobius, tim yang lain, Gwen, Gambit, Peggy, dan yang lain langsung menyelidiki tempat kejadian perkara. Mereka nemuin fakta mencurigakan. Kabel kamera keamanan di area itu diputusin. Siapapun pelakunya, dia pasti tahu seluk-beluk TVA dan cara menghindari pengawasan. Nah, ini yang bikin panas. Semua bukti mengarah ke Jimmy Hudson. Dia dituduh sebagai dalang penikaman Mobius. Alasannya, selubung senjata yang cocok dengan luka Mobius ditemui di baraknya. Jimmy langsung ditahan meski dia bersikeras kalau dia nggak bersalah. Temen-temennya, terutama Gwen dan Gambit, juga nggak percaya. Tapi B15 yang sekarang jadi pemimpin harus menjalankan prosedur. Sedih banget liatnya. Sementara itu, Gwen semakin yakin dengan mimpinya. Dia merasa ada sesuatu atau seseorang yang memandunya menuju departemen tersembunyi di bawah TVA yang disebut Department of Deferment. Dia nggak peduli larangan dari atas dan nekat memasukkan kode yang dia lihat dalam mimpinya ke panel rahasia. Dan itu beneran buka. Dia masuk sendirian ke area yang gelap dan misterius itu. Di sisi lain, Sylvie berhasil menyihir pikiran Mobius yang sedang koma untuk melihat memori sebelum ditikam. Yang mereka lihat, sosok yang sama yang muncul dalam mimpi Gwen. Jadi, ternyata yang nawarin Gwen itu bukan halusinasi biasa. Itu terkait dengan reality shard, pecahan batu reality stone yang bisa memanipulasi realitas. Akhir isu ini ditutup dengan cliffhanger yang bikin deg-degan. Gwen sekarang sendirian di Department of Deferment yang gelap dan berbahaya, siap menghadapi apapun yang ada di dalam. Apa ya yang akan dia temukan? Siapa dalang sebenarnya di balik semua ini? Dan apakah Jimmy bisa dibebaskan? Gue sebagai admin jadi mikir, jangan-jangan ini ada konspirasi dalam TVA sendiri. Atau mungkin ada musuh lama yang kembali. Seru banget kan? Jadi, setelah Gwen nekat masuk ke Department of Deferment yang misterius itu, dia akhirnya nemuin sesuatu yang wow, bukan cuma sekoridor gelap doang, tapi dia nemuin sebuah ruangan penuh dengan cryopods, pot pembeku yang isinya orang-orang. Dan siapa yang dia temuin di salah satu pot? Wanda Maximoff, sang Scarlet Witch. Tapi bukan sembarang Wanda. Ini versi yang seharusnya udah mati di timeline-nya setelah berhadapan sama Doctor Strange. Ternyata TVA yang dulu di era He Who Remains menangkap dan membekukan dia, serta mungkin banyak lagi orang-orang powerful lainnya yang dianggap ancaman bagi Secret Timeline. Gila kan? Jadi selama ini penjara TVA nggak cuma buat varian biasa, tapi juga para makhluk super powerful. Sementara itu, di luar, tim yang lain, Gambit, Ingrid, Peggy, dan Sylvie pergi ke New Orleans di sebuah timeline untuk menyelidiki salah satu epicentrum serangan The Madness. Di sana, mereka ketemu sama Nightmare, sang penguasa mimpi buruk. Ternyata, dialah dalang dibalik semua serangan The Madness ini. Dia bisa memanipulasi ketakutan terdalam orang dan bahkan memakai wujud orang-orang yang udah mati, seperti Rogue buat Gambit.
Tapi plot twistnya, Nightmare ternyata bekerja sama dengan seseorang di dalam TVA. Dia bilang dia cuma diupah untuk melakukan semua ini. Siapa dalang sebenarnya? Masih misteri. Balik lagi ke Gwen, yang baru aja mau bebasin Wanda dari potnya, tiba-tiba Nightmare muncul di depannya. Dia bilang dia udah nunggu Gwen yang akhirnya nemuin tempat ini dan membebaskan Wanda untuknya. Apa maksudnya? Apa Nightmare pengen pakai kekuatan Wanda untuk sesuatu? Atau ada rencana lain? Isu ini ditutup dengan cliffhanger yang bikin gregetan banget. Gwen sekarang berhadapan langsung dengan Nightmare, sendirian di dalam ruangan rahasia TVA. Apa yang bakal terjadi? Apa Wanda bakal dibebaskan? Dan siapa pengkhianat di dalam TVA yang bekerja sama dengan Nightmare? Gila, isu terakhir ini beneran nutup semua misteri dengan cara yang paling gak terduga. Jadi, setelah semua kekacauan yang terjadi, akhirnya terungkap siapa dalang sebenarnya di balik semua serangan The Madness dan penikaman terhadap Mobius. Dan siapa lagi kalau bukan Ingrid, si intern yang kelihatan polos itu. Iya beneran guys, dia ternyata adalah Dream Queen, anak dari Nightmare. Motivasinya, dia udah lama nyusup ke TVA dan kerja sebagai intern biasa. Padahal dia sebenarnya punya agenda untuk membebaskan Nightmare dari Department of Deferment. Dia yang nyuruh Nightmare buat nyerang lewat mimpi. Dia yang nusuk Mobius. Dan dia yang bikin semua kekacauan ini. Semua demi rencana dia dan Nightmare untuk menguasai TVA. Tapi ternyata Nightmare terlalu gerasa-gerusu dan malah nyerobot rencana Dream Queen. Akhirnya, Dream Queen yang kesel sama papanya sendiri malah berbalik bantu TVA. Dia pakai kekuatannya untuk nyerang Nightmare dan akhirnya ngejebak dia di dalam Flerken. Ya, makhluk alien yang lucu tapi mematikan itu. Nightmare akhirnya terkunci selamanya. Nah, yang paling menarik itu penyelesaian konflik dengan Wanda Maximoff. Setelah sempat bentrok, Gwen akhirnya memutuskan untuk mempercayai Wanda dan membiarkannya pergi. Wanda bilang dia nggak mau jadi pahlawan atau penjahat lagi. Dia mau jadi dirinya sendiri, bebas menentukan pilihannya. Dan TVA yang baru harus bisa menerima bahwa nggak semua hal hitam putih. Akhirnya, Wanda dibebaskan dan pergi meninggalkan TVA dengan damai. Di akhir cerita, semua anggota tim RNA berkumpul lagi, makan pai bersama dan bersatu kembali. Jimmy dibebaskan, Mobius selamat, dan mereka semua komitmen untuk membangun TVA yang lebih baik dengan transparansi dan kepercayaan. Tapi ada sedikit twist di akhir. Ternyata Sylvie diam-diam masih memantau Wanda dari jauh. Jadi, meskipun cerita ARC ini udah selesai, masih ada potensi untuk kelanjutannya di masa depan. Gimana? Seru banget kan? ARC pertama TVA ini beneran memberikan closure yang memuaskan, tapi masih ninggalin benang merah untuk season berikutnya. Kalian puas sama endingnya? Atau ada yang pengen lihat karakter lain muncul? Komen di bawah ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Admin bakal balik lagi kalau ada isu baru atau seri selanjutannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out!